Baik, saudara sekalian, kembali dengan saya di channel ini. Saya masih bahas tentang Tritunggal. Di dalam video saya yang terakhir, saya mengkritisi Agatha yang memahami bahwa Allah itu adalah satu, yaitu Bapa, dan dalam diri Bapa itu ada firman dan roh kudus. Jadi ada unsur di dalam diri Bapa. Ada dua unsur itu. Dan saya mendengarkan dari Pendeta Budi Asali bahwa ajaran yang semacam demikian itu rupanya secara masif digelontorkan di TikTok, diajarkan oleh apologet yang mengaku apologet Kristen, dan itu sudah tersebar di TikTok. Nah, saudara, itu sesuatu yang sangat berbahaya karena apa yang disampaikan Agatha, lebih khusus pernyataan Agatha yang menolak tiga pribadi di dalam Allah yang Esa itu sangat berbahaya karena memang Alkitab menggambarkan bahwa ketiganya, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah tiga yang berelasi satu sama lain. Ada relasi di antara ketiganya, yang satu misalnya bisa mengutus yang lain, yang satu mengasihi yang lain, demikian sebaliknya ada saling mengasihi di sana. Dan itu menggambarkan ada hubungan timbal balik di antara ketiganya. Dan kalau kita melihat hal tersebut, lalu kita mau definisikan sebagai apa kalau bukan pribadi. Nah, saya sudah jelaskan apa itu pribadi, dan pribadi yang saya maksudkan tidak seperti pribadi manusia yang terpisah secara lokatif. Saya misalnya di sini, lalu ada saudara di tempat lain, di negara lain, di pulau yang lain, tapi ketika kata pribadi itu kita kenakan kepada Allah, maka tidak ada keterpisahan di antara ketiga pribadi. Seperti yang diajarkan oleh Dr. Suhento Liau yang heboh beberapa tahun yang silam. Jadi menurut dia ada keterpisahan secara lokatif di antara Bapa dan Roh Kudus. Ketika Bapa di sorga mengutus anaknya ke dunia, maka anaknya itu ada di dunia, Bapanya di sorga. Lalu Roh Kudus ada di sana, di bagian tempat yang lain. Nah, itu bukanlah ajaran Alkitab, karena Alkitab mencatat ketiganya itu adalah Allah, bukan berarti tiga Allah, tetap satu Allah. Dan karena itu mereka omnipresent, maha hadir, berada dimanapun, dan karena itu Alkitab juga mencatat adanya perikoresis di antara ketiganya, saling mendiami antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara bisa melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan seterusnya. Nah, ini perlu saudara mengerti. Lalu ada di kolom komentar muncul komentar seperti ini ya, disampaikan oleh akun yang bernama Martinus Winata 3556. Dia mengatakan begini, menurut saya Agatha mengimani Allah di mana Yesus sudah naik ke sorga, sehingga Allah adalah satu pribadi, sedangkan Albert masih mengimani Allah di mana Yesus masih mengajar di dunia, sehingga sudah pasti pribadi Yesus sangat berbeda dengan pribadi Bapa. Karena tubuh Yesus saat itu masih fana, sedangkan dalam diri Bapa tidak ada kefanaan sedikit pun. Dan juga di saat itu Yesus masih berdoa kepada Bapa. Jadi dia membedakan antara keberadaan Yesus pada saat di dunia, katanya saya mendasari pada eksistensi Yesus ketika ada di dunia, sehingga itu memang ada beberapa pribadi. Tapi ketika naik ke surga, menurut dia ini adalah satu pribadi. Nah, itulah posisi Agatha. Nah, saudara sekalian, seperti saya jelaskan di video saya yang lalu, kekristenan yang ortodoks itu percaya kepada satu hakikat Allah dalam tiga pribadi. Memang Allah itu Esa, Allah itu satu, tetapi di dalam keesaannya itu ada kejamakan tertentu. Dan dari hasil penelusuran terhadap kitab suci kita menjumpai yang jamak itu bukan Allahnya. Allahnya Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tetapi yang jamak itu ternyata adalah pribadinya. Kenapa jamak pribadi? Karena kita melihat yang satu bisa berelasi dengan yang lainnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling berelasi. Ada hubungan timbal balik di antara ketiganya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang pertama. Nah, orang ini mengatakan bahwa itu adalah keberadaan ketika Yesus masih ada di dunia. Dan ketika Yesus naik ke sorga, ada di sorga, maka katanya tinggal satu pribadi saja. Nah, itu tidak tepat, sudah. Tidak tepat, karena yang pertama, kita mendasari pada imutabilitas, yaitu ketidakberubahan Allah. Allah yang kita sembah itu tidak pernah berubah, tidak bisa berubah, dan tidak bisa diubah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang sempurna, maha kuasa. Kalau ada perubahan di dalam diri Allah, misalnya
sebelumnya dia adalah Allah yang kasih, kemudian berubah menjadi Allah yang kejam, yang tidak punya kasih. Itu bukan Allah namanya, karena ada perubahan di dalam dirinya. Imutabilitas yang kita mengerti adalah bahwa tidak ada perubahan dalam diri Allah, baik menyangkut sifat-sifatnya, karakternya, rencananya, dan seterusnya. Tidak ada perubahan itu. Misalnya ketika Tuhan menetapkan Patris Allegro untuk diselamatkan. Suatu ketika setelah Allah menetapkan, itu adalah rencana Allah ya, kemudian Patris Allegro berhasil untuk mematahkan rencana Allah itu. Karena dia mengatakan, keselamatan itu bukan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi juga ada aspek sakramental yang harus dimasukkan di sana. Misalnya ketika Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa baptisan itu merupakan mempunyai andil dalam keselamatan. Nah, jadi kalau dengan demikian, Patris Allegro menolak sola fide misalnya, menolak sola fide. Lalu akhirnya ketetapan Allah itu menjadi batal, tidak berlaku bagi Patris Allegro. Nah, itu tidak benar, karena ketika Allah menetapkan seseorang untuk diselamatkan, orang itu pasti akan merespons, dia akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia pasti diselamatkan. Memang mungkin suatu ketika ada pergumulan dalam kehidupannya, dia bisa jatuh, menjauh dari Tuhan, tapi walau bagaimanapun, ketika ketetapan Allah itu sudah dinyatakan, maka dia pasti akan merespon. Suatu ketika dia akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia diselamatkan. Jadi kalau Allah kita berubah-ubah, suatu ketika dia mempunyai rencana A, kemudian dia mempunyai plan yang kedua, ketiga, dan seterusnya ada perubahan dalam dirinya, itu bukan Allah namanya. Allah jadi-jadian itu namanya. Berarti Allah itu sama dengan manusia yang bisa berubah-ubah. Yang plain-plan. Nah, Allah kita tidak plain-plan. Dan imutabilitas Allah mengajarkan bahwa Allah itu tidak berubah dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Oleh manusia, oleh Patris Allegro, dan sebagainya itu. Tidak bisa diubah. Karena Allah kita maha sempurna adanya. Nah, itu yang pertama. Allah tidak bisa berubah. Misalnya, teks-teksnya itu ada dalam Maleakhi pasal 3 ya, ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Yahweh itu tidak ada perubahan dalamnya. Aku Tuhan tidak berubah. Lalu dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Alkitab mencatat bahwa Allah kita itu bukan Allah yang plain-plan, yang tidak konsisten, yang berubah-ubah, yang rencananya bisa berubah-ubah, yang sifatnya, karakternya itu bisa berubah-ubah. Tidak seperti itu. Alkitab mencatat tidak ada perubahan di dalam diri Allah. Oke, ini yang pertama, sehingga kalau orang yang berkomentar di kolom komentar YouTube saya itu mengatakan mulanya itu Allah tiga pribadi ketika Yesus ada di dunia, kemudian waktu dia ada di sorga, Allah menjadi satu pribadi. Nah, itu bukan Allah namanya. Karena ada perubahan di dalam dirinya. Dia tidak sempurna lagi kalau begitu. Dia tidak maha bijaksana, tidak maha kuasa, dan seterusnya. Dia melanggar sifat-sifat kemahaannya itu. Itu bukan Allah namanya. Dan itu menentang Alkitab yang menyatakan tidak ada perubahan dalam diri Allah. Ini yang pertama yang mesti saudara mengerti ya. Jadi kalau pada mulanya dia tiga pribadi, misalnya ada di dunia tiga pribadi, waktu Yesus naik ke surga dan seterusnya selamanya, dia tetap adalah tiga pribadi. Allah itu tetap adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Tidak pernah bisa berubah. Nah, saya akan buktikan dari teks-teks Alkitab ya, bukan dari magisteriumnya Patris Allegro itu ya. Ini saya singgung Allegro ya, karena di video saya tentang Agatha itu, si Allegro memberikan respon di sana ya, mengatakan Agatha, Rumampuk, Esra Soru. Ini tiga orang yang berbeda katanya pendapatnya, tapi Albert Rumampuk dan Esra Soru menolak tradisi, menolak fondasi di mana gereja Katolik katanya yang membangun Tritunggal itu ya. Allegro. Kita lucu sekali, Bang. Kalau saudara menonton videonya Patris Allegro tuh lucu sekali ya. Saya kalau nonton tuh sampai ngangkak-ngangkak juga ya. Karena dia hanya memberikan klaim ilusi bahwa seakan-akan semua ini dibikin oleh Katolik semua, dibikin oleh gereja Katolik. Ya, saya sudah katakan, gereja Katolik Roma itu nggak ada di abad pertama.
Gereja Katolik Roma itu tidak ada ketika Yohanes mencatat tentang doktrin Trinitas. Ketika Yesus bicara tentang Tritunggal, itu tidak ada. Gereja Katolik Roma belum ada. Jadi kita mendasari kepada kitab suci, bukan kepada Katolik Roma. Katolik Roma belum ada kok itu. Alkitab itu ditulis pada abad yang pertama. Dan Katolik Roma belum ada di sana. Jadi kami mendasari kepada Alkitab, bukan kepada Katolik Roma, yang memang belum ada waktu itu. Memang lucu-lucu nih Allegro. Oke, tinggalkan aja si Allegro ini ya. Nah, saya akan buktikan daripada teks Alkitab bahwa Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat itu tetap konsisten, bukan hanya pada masa prainkarnasi, tapi juga ketika Yesus ada di dunia, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dan ketika Yesus naik ke surga. Seterusnya selamanya. Satu hakikat 3 pribadi kekal selama-lamanya. Nah, di video saya yang kemarin, yang pertama itu, saya sudah singgung bagaimana keberadaan Allah itu ketika Yesus belum hadir di dunia. Pra-eksistensi Yesus, Allah itu digambarkan sebagai Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka ada objek dan subjek yang saling mengasihi. Ada sasaran kasih toh. Kalau Allah bukan terdiri dari pribadi-pribadi, 3 pribadi, maka dia tidak bisa menyalurkan kasihnya. Dia mau berikan kepada siapa kalau dia hanya satu pribadi? Tidak bisa. Maka Allah harus lebih dari satu pribadi. Dalam hal ini Alkitab mencatat ada 3 pribadi sehingga kasih Allah itu bisa disalurkan. Nah itu sudah saya jelaskan ya. Kalau sudah bisa melihat dalam Yohanes pasal 14 dan 17, Roma pasal 5 itu relasi kasih dalam Allah Tritunggal, kemudian ada yang satu mengutus yang lain, dan seterusnya itu membuktikan ada pribadi-pribadi. Itu sudah clear ya. Nah, pada saat Yesus berinkarnasi menjadi orang ketika dia melayani di dunia ini selama 3,5 tahun, juga sama, tidak berubah. 3 pribadi tetap ada. Misalnya ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa misalnya, dia berdoa bagi murid-muridnya ya, dalam Yohanes pasal 17, dan terutama di ayat yang ke-12, sana dikatakan, selama aku bersama mereka, para murid-muridnya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, teks ini merupakan doa Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara dan saya kan adalah murid Kristus yang sudah percaya kepada dia. Nah, saudara perlu ingat bahwa Yesus mendoakan saudara dan saya yang sudah percaya kepada dia. Dan dalam doa Yesus itu apa? Dikatakan Yesus menjamin keselamatan para murid-muridnya. Yesus menjamin keselamatan orang-orang yang percaya kepada dia. Kecuali anak kebinasaan itu, yaitu Yudas Iskariot, memang dia ditetapkan untuk binasa. Dia tidak dijamin keselamatannya. Tapi bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah juru selamat saudara, Tuhan saudara. Maka Yesus memberikan kepastian keselamatan dalam teks tersebut. Sehingga saudara saya tidak perlu takut kapanpun kita mati misalnya. Misalnya malam ini saya mati. Ketika saya selesai membuat video ini, kemudian saya mati, no problem. Kita punya juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita di atas Kalvari, dan kapanpun kita berangkat ya mati, kita punya jaminan keselamatan. Itu sebab bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, cepatlah datang kepada Dia untuk menerima Dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, dan saudara punya kepastian keselamatan di dalam Kristus. Nah, ingat ya, Yesus berdoa untuk kita, Dia bersyafaat untuk kita. Nah, ini kita tidak dapatkan di agama-agama lain. Agama non-Kristen tidak ada. Kepastian keselamatan hanya di dalam Kristen, hanya di dalam Kristus. Sehingga kalau saudara mencari jalan keselamatan di tempat lain, saudara tidak akan pernah bisa menemukan keselamatan itu. Tapi saudara justru sebaliknya akan mendapatkan kebinasaan kekal. Oke? Jadi ini doa Yesus kepada Bapa. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Lalu ada doa Yesus misalnya saat di Taman Getsemani ya. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini kepada Bapa ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, berarti ada dua di sini kan, ada Bapa yang menjadi sasaran doa Yesus, lalu ada Yesus yang berdoa kepada Bapa. Maka ini dua apa namanya? Dua apa? Agatha coba jawab itu, Agatha. Ini dua apa? Kalau Agatha menolak pribadi, ada tiga pribadi, lalu Yesus yang berdoa kepada Bapa, ini dua apa namanya? Kalau bukan dua pribadi. Coba Agatha jelaskan. Kalau Agatha mengatakan dua peran, jadi kalau Tritunggal ada tiga peran, Anda jatuh ke dalam sabellianisme kalau begitu, modalistik. Dan itu ajaran sesat yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja di masa yang lampau. Jadi ada dua apa di sana, Agatha? Coba Agatha jawab itu ya. Dan ketika Yesus berdoa kepada Bapa itu menunjuk ada dua pribadi. Ada dua yang berelasi di sana, itulah yang disebut sebagai pribadi. Lalu contoh yang paling jelas juga, saudara bisa melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan yang ke-17. Ini tentang pembaptisan Yesus ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pada waktu peristiwa baptisan Yesus apa yang terjadi? Ada tiga juga di sana yang nampak. Yaitu apa? Yesus yang dibaptis, dia ada di dunia. Kemudian ada roh Allah. Kemudian ada terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini adalah suara Bapa. Jadi ada Bapa di surga, kemudian Yesus yang dibaptis di dunia, lalu ada roh Allah. Ini ada tiga berarti. Tiga apa namanya itu? Itu sebab orang-orang Kristen mengatakan itu adalah Tritunggal. Tri itu adalah tiga pribadi. Karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini contoh yang sangat jelas dalam peristiwa baptisan Yesus. Sehingga doktrin tentang satu hakikat tiga pribadi itu masih berlaku ketika dia berinkarnasi. Tetapi bukan hanya cukup di sana. Ketika Yesus sudah bangkit naik ke sorga, dia ada di sorga, tiga pribadi itu tetap eksis, nggak pernah bisa berubah. Misalnya, kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55-56, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ingat, Stefanus dikatakan apa? Penuh Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus, kemudian dia melihat ke langit, ada anak manusia di sebelah kanan Allah. Bapa ya. Nah ini Yesus sudah ada di surga, dan di surga pun tetap ada tiga pribadi di sana. Tidak pernah bisa hilang, tetap tiga pribadi. Kalau seperti yang dikatakan Agatha, bahwa di dalam diri Bapa ada firman dan nafasnya itu Roh Kudus. Nah ini tidak bisa digambarkan seperti itu. Karena nafas itu sesuatu yang abstrak, yang impersonal. Dia tidak mungkin nafas itu kok memenuhi Stefanus misalnya. Itu apa-apaan itu? Pribadi yang memenuhi Stefanus itu adalah Roh Kudus, adalah pribadi. Makanya Injil Yohanes mengatakan seorang penolong yang lain. Ada kata seorang di sana. Itu menunjukkan suatu pribadi. Roh Kudus adalah pribadi yang memenuhi Stefanus. Kemudian Yesus bukan hanya sekedar logos atau firman dalam diri Allah atau sekedar kata-kata Allah. Tidak. Masa kata-kata Allah itu ada di sebelah kanan Bapa? Itu bagaimana ceritanya itu, Agatha? Jadi yang berada di sebelah kanan Bapa itu adalah suatu pribadi. Maka tiga pribadi itu tetap ada ketika Yesus sudah ada di surga. Itu tidak berhenti. Kemudian saudara bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus, ini maksudnya Yesus ya, dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini pada saat hari Pentakosta ya. Di sana dikatakan ada Allah, ya kan, Allah Bapa yang meninggikan Yesus, kemudian menerima Roh Kudus. Yesus menerima Roh Kudus, kemudian dicurahkan kepada orang percaya. Jadi tetap di sini berarti ada berapa di sana? Ada tiga toh? Tiga apa? Tiga pribadi. Karena Bapa itu meninggikan Yesus Kristus, masa dia meninggikan sesuatu yang non persona? Itu kan tidak mungkin. Kemudian Yesus menerima Roh Kudus, kemudian itu dicurahkan
bagi orang percaya di hari Pentakosta itu. Jadi itu adalah sebuah relasi yang bisa menggambarkan pribadi-pribadi yang bekerja di sana. Bukan hanya sekedar kata-kata Allah, bukan hanya sekedar nafasnya Allah. Oke? Nah, kita juga bisa melihat misalnya 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, ada Bapa ya, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Jadi juga ada 3 di sini yang digambarkan. Pertama yaitu Allah yang memiliki rencana, Allah Bapa yang merencanakan memilih manusia, dan juga ada Roh Kudus yang menguduskan. Coba lihat, siapa yang bisa menguduskan? Kalau Roh Kudus itu dikatakan menguduskan manusia, umat pilihan Allah, lalu Roh Kudus siapa? Apanya sekedar nafas Allah? Seperti yang dikatakan oleh Agatha. Tidak bisa. Masa nafas bisa menguduskan, bagaimana ceritanya itu? Jadi, kalau Roh Kudus dikatakan menguduskan manusia yang percaya, orang percaya, berarti dia adalah suatu pribadi. Kemudian ada Bapa yang memilih manusia sesuai dengan rencananya, itu juga suatu pribadi. Dia bisa memilih, berkehendak memilih, itu adalah pribadi. Kemudian kita bisa taat kepada Yesus Kristus, itu juga suatu pribadi. Maka di surat Petrus ini pun kita melihat ada gambaran ketiga pribadi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Tritunggal yang menjelaskan satu hakikat, satu Allah yang esa di dalam 3 pribadi, itu tetap terus berlaku. Bukan hanya ketika masa pra-inkarnasi Yesus, sebelum dia menjadi orang, sebelum dia menjadi manusia di dunia ini, tapi saat dia sudah ada di dunia pun, 3 pribadi tetap ada, tetap eksis, bahkan saat dia bangkit naik ke sorga, dan seterusnya selama-lamanya, 3 pribadi tetap ada. Jadi, Tritunggal yang kita mengerti sebagai satu hakikat Allah yang esa di dalam 3 pribadi, itu bersifat kekal. Tidak berubah. Tidak pernah suatu ketika Allah itu 3 pribadi, lalu kemudian di saat yang lain, masa-masa tertentu, berubah menjadi suatu pribadi. Seperti komentar orang di YouTube itu, tidak ada seperti itu. Karena itu menentang imutabilitas daripada Allah, ketidakberubahan Allah yang maha sempurna. Dia tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Saya pikir sudah bisa paham ini ya, dan ini adalah merupakan tanggapan saya terhadap komentar di dalam YouTube saya tersebut. Oke, thank you.